Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Berjumpa kembali dengan Pak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quran Hadis pelajaran 1, yaitu materi tentang surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami arti dan isi kandungan surat Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudahkah kalian mendengar surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy? Surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Surah ini mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Jika tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, surat Al-Asr mempunyai kandungan makna yang sangat dalam, sehingga Imam Syafi'i mengatakan, seandainya setiap manusia merenungkan surah ini atau surah Al-Asr, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Adapun surah Al-Quraisy adalah surah yang terdiri atas 4 ayat. Surah ini menjelaskan kebiasaan suku Quraisy, yaitu pergi berdagang. Mereka menggunakan waktu musim dingin dan musim panas untuk berdagang ke wilayah lain. Pada musim dingin, suku Quraisy pergi berdagang ke Yaman, sedangkan pada musim panas mereka pergi ke Syam. Nah, suku Quraisy adalah suku yang terhormat di wilayah Arab. Oleh karena itu, dalam perjalanan mereka berdagang selalu dihormati oleh orang-orang di wilayah yang dilaluinya. Orang-orang yang bersama mereka dalam perjalanan pun merasa aman. Sekarang kita belajar surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr tergolong ke dalam surat Makkiyah. Artinya, kata Al-Asr adalah waktu atau masa. Kata ini diambil dari ayat pertama. Surah ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia berada dalam keadaan merugi, kecuali yang beriman, beramal soleh, serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sekarang mari kita baca surah Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, surat Al-Asr ini termasuk surah yang pendek dan mudah dihafal. Surah ini diturunkan berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran, yaitu berkumpul dan berbincang-bincang tentang berbagai hal. Salah satunya adalah pembicaraan mereka yang mempermasalahkan waktu atau masa. Nah, jika berhasil, mereka akan mengatakan bahwa saat itu waktu yang baik. Begitu sebaliknya, jika gagal, mereka akan mengatakan bahwa saat itu adalah waktu sial. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini untuk membantah bahwa tidak ada waktu sial. Tinggal bagaimana kita mengisi waktu itu. Hal yang berpengaruh dalam hidup manusia adalah baik dan buruknya suatu usaha. Jika usaha seseorang itu baik, maka kebaikanlah yang akan diperoleh. Sebaliknya, jika usaha seseorang itu buruk, maka penyesalan yang akan dia dapat. Nah, sebelum memahami isi surat Al-Asr, alangkah baiknya jika kita mengerti beberapa mufradat atau arti kata di dalamnya.
Yang pertama, lafal wal asri artinya demi masa. Inna artinya sungguh, al insana artinya manusia, lafi benar-benar dalam, khusrin itu artinya kerugian, illa kecuali, alladzina mereka yang amanu beriman, wa amilu dan berbuat, as-solihati kebajikan, tawasau artinya menasihati, bil haqqi artinya dalam kebenaran, bisobri dalam kesabaran. Nah, sekarang kita terjemahkan surah Al-Asr ayat demi ayat. Ayat yang pertama, wal asri artinya demi masa. Innal insana lafi husrin artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, pada ayat yang pertama terdapat kata al-asr yang artinya masa atau waktu asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa yang mencakup waktu pagi sampai malam. Waktu antara pagi dan malam manusia banyak melakukan perbuatan, artinya banyak menggunakan waktunya. Kemudian pada ayat kedua Allah menyatakan bahwa manusia banyak yang merugi. Hal itu disebabkan manusia tidak dapat memanfaatkan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Islam. Kemudian pada ayat ketiga dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak termasuk yang merugi. 3 syarat itu adalah beriman, beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ketiga syarat tersebut saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Jika beramal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, diamalkan tetapi tidak beriman, hal itu tidak akan ada gunanya. Hal paling utama dan tidak boleh dilupakan adalah iman. Jika iman sudah melekat di hati, tentu manusia akan melakukan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, itu tadi tafsir surah Al-Asr. Sekarang kita akan memahami kandungan surah Al-Asr. Pak Guru ulangi, surah Al-Asr merupakan surah yang luar biasa. Walaupun hanya terdiri dari 3 ayat, namun surah ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Islam mengajarkan manusia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak termasuk yang merugi. Allah juga memerintahkan manusia untuk melaksanakan 3 hal, yaitu beriman, beramal saleh, serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Beriman berarti ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut hablum minallah. Adapun beramal soleh serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran berarti muamalah yang berhubungan dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi seseorang yang hanya beriman atau mengerjakan sholat, zikir, dan ibadah mahdoh lainnya tanpa beramal saleh atau berbuat baik kepada sesamanya, ia juga akan merugi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai surah Al-Quraisy. Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan, terutama untuk berdagang ke negeri Syria pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri yang dilaluinya. Itu adalah suatu nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Oleh itu, sewajarnya lah mereka menyembah Allah yang telah memberi nikmat itu kepada mereka.
Surah Quraisy artinya suku Quraisy. Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat. Surah Quraisy termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Quraisy diturunkan di Mekah. Surah Quraisy diturunkan setelah surat At-Tin. Surah Quraisy adalah surah yang ke-106. Kata Quraisy terdapat pada ayat yang pertama. Pokok-pokok kandungan surah Quraisy adalah peringatan kepada orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itu diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surah Quraisy ini mengandung pedoman yang singkat akan tetapi padat dalam bidang ekonomi yang jika diikuti dengan seksama dapat membawa kemakmuran bagi perorangan, masyarakat, dan negara serta menyebabkan sukses dalam bidang pembangunan. Sekarang mari kita baca dan mengartikan surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasyif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, jika sudah benar melafalkannya ayat-ayat surat Quraisy tersebut, kalian perlu memperlancarnya berulang-ulang ya. Nah, sebelum mengartikan arti dari surah Al-Quraisy, mari kita belajar tentang mufradatnya terlebih dahulu. Yang pertama, lafal li'ilafi artinya karena kebiasaan. Quraisyin itu suku Quraisy. Ilafihim artinya kebiasaan mereka. Rihlata artinya bepergian. Asyita'i itu artinya musim dingin. Wassoif artinya musim panas. Falyabudu artinya maka menyembahlah. Robba artinya pemilik. Hada artinya ini. Al-bait rumah atau di sini artinya Ka'bah. Alladzi yang at'amahum artinya memberi makan mereka. Min itu artinya dari. Ju'i artinya lapar. Wa amanahum dan mengamankan mereka. Min khauf dari ketakutan. Sekarang terjemahan surah Al-Quraisy yang pertama. Li'ilafi Quraisy artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i wasyif artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian disusul dengan ayat kedua yang menjelaskan kebiasaan mereka yaitu bepergian pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin, orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Adapun pada musim panas, mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa keamanan sehingga tidak ada gangguan apapun. Nah, pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian pada ayat keempat Allah menjelaskan bahwa pemilik Ka'bah itu adalah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya kalau suku Quraisy hanya menyembah Allah semata dan tidak boleh menyekutukannya. Nah, kandungan di dalam surah Al-Quraisy menjelaskan bahwa penghidupan suku Quraisy dan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala
Kandungan yang pokok adalah peringatan bagi orang-orang Quraisy atas nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Nikmat berupa kemakmuran dan ketentraman hidup selayaknya menjadikan orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang Quraisy diperintahkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Demikian kita telah belajar mengenai surah Al-Quraisy dan surah Al-Asr. Semoga kita mampu memahami arti dan isi kandungan surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.